Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasya Putri Fadila dan ada kedua teman saya, Rafif Paula dan Fairuz Syarafina. Jadi kita di pertemuan hari ini, di Zoom hari ini, kita akan menjelaskan presentasi tentang fungsi Excel materi fungsi statistik dari nomor 14 sampai nomor 69. Jadi, eh, perta- fungsi pertama akan dijelaskan oleh Fairuz. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Eh, di sini kita memulai dari poin ke-14, yaitu dari fungsi yang namanya di sini fungsi cheese dis RT. Yang dimana biasanya fungsi cheese dis RT ini digunakan untuk pengujian cheese square atau uji independentasi dan uji kesesuaian menghasilkan nilai probabilitasnya sendiri. Nah, di sini saya sudah eh, mencari mengenai soal dari cheese dis RT sendiri. Untuk caranya, kita tinggal ketik aja di sini, cisdis RT-nya. Lalu akan mulai di sini akan diketahui bahwa si X di soal diketahui dia 12, stickop, dan dek freedom ini tuh kayak standar deviasinya kalau soal di soal. Di sini standar deviasinya itu ada 4, lalu kita tinggal enter. Ini hasilnya sama seperti yang hasil dari sebelumnya dan hasil dari soalnya sendiri yaitu 0,735. Oke, yang kedua di sini ada fungsi cheese INP yang dimana ini untuk menentukan nilai kritis cheese square untuk uji statistik. Di sini ada soalnya yaitu tentukan nilai kritis distribusi cheese square lifestyle untuk alfanya 0,05 dan DF-nya 6. Kita ketikkan NQ ini. Lalu kita masukkan probability-nya itu yaitu tadinya alpha yaitu 0,05 dan DF-nya sendiri 6. Nah, ini hasilnya menjadi 1,63538. Lalu yang ketiga ini ada fungsi Chase INPRT yaitu untuk menentukan batas kritis pada uji eh, lambda kuadrat di mana lambda kuadrat ini bisa dihitung di sebuah tabel distribusinya dan untuk menentukan bahwa si eh, hasil dari penelitian ini tuh menolak H0 atau menerima H0. Kita langsung saja untuk mencarinya kita eh, ketikkan Chase sesuai yang diminta karena ini di NPRT kita pilihnya yang ini probability-nya 0,05 0,0 dan DF-nya 6. Oke, hasilnya sama ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada fungsi cheese test untuk menilai apakah dua variabel dari kategori saling independen ini atau uji dependensi. Kita tuliskan terlebih dahulu. Ini cheese test. Lalu kita pilih aktual range-nya, kita pilih dari ini dulu yang si A. Lalu untuk expect range-nya itu di produk D-nya sendiri, kita pilih. Ini untuk hasilnya segini. Nah, lalu di fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi confidence norm, di mana fungsi ini berfungsi sebagai estimasi interval rata-rata populasi yang dengan lambda yang diketahuinya itu N-nya tuh besar gitu. Kita langsung aja confidence norm. Nah, di sini ada soalnya. Dari soalnya biasanya diketahui standar deviasi, ukuran sampel, serta tingkat kepercayaannya. Kita masukkan terlebih dahulu yaitu alfanya, di mana alfa itu merupakan suatu probabilitiesnya. Di sini ada 95%. Berarti kalau kita desimalkan menjadi 0,95, standar deviasinya 12, dan ukuran sampelnya adalah 36. Hasilnya menjadi 0,12541. Lalu untuk selanjutnya ada fungsi confidence T, yaitu di mana estimasi rata-rata populasi ketika standar deviasinya tidak diketahui, tapi kita eh standar deviasinya lambda-nya tidak diketahui, tapi n-nya itu kecil atau menengah.
Kita tuliskan di sini confidence day, kita pilih alpanya itu 0,05, standar deviasinya 10, dan untuk n-nya sendiri 15. Berbeda dengan tadi ya, kalau tadi itu ya 30, sedangkan ini 15. Sesuai dengan fungsi yang disebutkan bahwa fungsi confidence day ini bernilai n-nya itu lebih kecil. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi korel atau disebut juga fungsi korelasi yang dimana untuk menganalisis antara dua variabel, biasanya waktu belajar versus nilai ujian. Nah, di sini saya memasukkan datanya cuman X, Y-nya doang. Kita coba cari fungsi dari korelasinya sendiri. Ini uh, untuk bagian array satunya, terus untuk bagian array duanya yang bagian uh, Y-nya. Misalnya segini 0,99725. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fungsi count, di mana fungsi count itu merupakan data numerik yang kita menghitung si entry ini tuh valid atau enggak. Kita tuliskan, kita ketikkan di sini count, nanti akan diminta value 1, value 2, kayak dan seterusnya hingga datanya itu ada berapa gitu. Kita ketikkan, kebetulan di sini ada value-nya ada 5, datanya ada 5, kita ketikkan saja. Nah, misalnya menjadi 3 ya, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi counta, di mana fungsi counta merupakan fungsi yang menghitung total si data terisi. Oke, kita bisa kembali, kita ketikkan kembali seperti ini. Iya. Eh, nah ini eh, meskipun kalau teman-teman lihat di sini mungkin memang angkanya itu cuman ada 3, namun di sini ada terdapat teks, ada kalimat teks, terus ada ini, maka hasilnya 5. Nah, selanjutnya di sini fungsi countPlan, di mana untuk mendeteksi missing atau kelengkapan data. Nah, langsung aja ketikkan di sini countPlan. Nah, betul ya teman-teman, ini kalau kita lihat di sini ada 4 yang kosong, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi countif, di mana fungsi countif itu untuk menghitung jumlah sel dengan satu kriteria. Nah, misalnya di sini di soal hitunglah berapa nilai lebih dari 80 gitu. Kita ketikkan countif. Hmm. Yang ini. Lalu range-nya kita pilih ini kriterianya nilai. Terus tanda petik. Nah, di sini karena dimintanya lebih dari 80, teman-teman jangan lupa untuk memakai tanda petik. 80 tanda petik lagi lalu oh, bentar ya. Oh, ininya titik. Nah, ini terbukti ya bahwa nilainya yang lebih dari 80 tuh ada 3, yaitu 82, 90 dan 85. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi countifs di mana menghitung jumlah sel dengan banyak kriteria. Misalnya di sini hitunglah jumlah siswa dengan nilai matematikanya lebih dari 80 dan bahasanya lebih dari 75. Langsung saja kita ketikkan fungsinya yaitu countifs. Nah, di sini diminta kriteria range satunya dulu. Tanda petik. Nah, tadi yang awal dia mintanya lebih dari 80, kita ketikkan lebih dari 80. Terus tanda petik lagi. Kriteria range 2, yaitu nilai bahasanya. Dengan syarat tadi lebih dari 75. Nah, ini hasilnya ada 2. Lalu untuk
untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi covariance, kayak di mana untuk memahami bagaimana dua variabel berubah atau populasinya penuh gitu. Kita langsung ketikkan covariance. Untuk array satunya yang bagian X dan array duanya yang bagian Y. Nah, ini hasilnya 6 ya. eh Lalu selanjutnya ada, ini apa nih? Fungsi covariance. Bentar. Ih, ah. Nah, di sini ada fungsi covariance S yang dimana untuk menganalisis static sample. Nah, ketika dengan datanya yang tadi di atas ya, karena mereka sama-sama bisa dilakukan. Covariance. Hmm. Array satunya yang bagian ini, tikon, dan array duanya bagian ini. Nah, hasilnya 9. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi, yaitu untuk menjumlahkan kuadrat deviasi dari rata-rata. Langsung saja kita ketikkan fungsinya. Eh, Aduh, lanjut. Eh, ih, kok gak mau sih? Nah, ya udahlah ya. Nah, ini kita balik lagi. Dia harus diketikkan satu-satu. Aduh, apa sih? Kok gak bisa? Hmm, Ntar, sebentar ya teman-teman. Oke, balik lagi ini kita ketikkan datanya satu-satu. Nah, ini asalnya 26. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi expondis, yaitu untuk mengembalikan probabilitas distribusi eksponensial. Di sini ketahui bahwa di soal ada nilai lambda, terus X-nya dan kumulatifnya. Kita masukkan X-nya itu 5, lambdanya 0,2. Dan di sini kumulatif tuh dia bisa true dan bisa false. Dimana kalau misal true itu berarti dia hasil kumulasinya dengan nilai dari X-nya. Misal di sini X-nya 5 berarti dia terdapat akumulasi dari 5 gitu. Terus kalau misal false tuh berarti dia nilainya cuman di nilai 5-nya aja. Misal aku masukinnya true di sini. Nah, hasilnya ini. Lalu bagaimana kalau kita coba dengan eh, nilai false-nya gitu ya? Pasti akan berbeda. Nah, masukkan X-nya 5, lambdanya 0,2. Kok di sini sih? Kita masukkan tadi X-nya 5, lambdanya 0,2. Lalu ininya false. Nah, hasilnya berbeda ya antara yang true dengan yang false. Kita lihat bahwa yang false itu lebih kecil, sedangkan yang true itu dia lebih besar karena dia merupakan akumulasinya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi dis di mana nilai dari distribusi f left half atau kumulatif. Jadi soalnya hitung fungsi f distribusi kumulatif dengan f-nya 3,2, df awalnya 4 dan ini tuh df satunya 4 dan df 2-nya adalah 10. Langsung saja masukkan f dis. Nah, ini ada x-nya itu berarti nilai si f-nya tadi 3,2. Lalu Deck Freedom satunya itu adalah 4 dan Deck Freedom duanya adalah 10. Di sini juga ada kumulatifnya seperti yang tadi yang dijelaskan. Ada true, di mana true berarti akumulasinya. Sedangkan kalau false, dia adalah nilai dari si F-nya sendiri gitu. X-nya 3,2, 3,2, terus.
Deck freedomnya 4. Deck freedom 2-nya adalah 10. Nah, kita coba yang ini false. Eh, terbukti ya bahwa yang true itu dia lebih besar karena merupakan akumulasi. Nah, terus di sini selanjutnya ada fungsi f dis RT, di mana untuk menguji perbandingan variansi dari dua populasi. Nah, misal kita menganggap deck freedom 1 dan deck freedom 2-nya itu sama dengan soal sebelumnya, cuman ini diganti dengan nilai si F-nya itu berbeda gitu. Nilai yaitu 0,95. Hmm. Deck freedom satunya 4, ininya 10. Hasilnya 0,4748. Lalu ini ada FINVRT di mana untuk menentukan nilai F tabel dari uji hipotesis. Dengan catatan sama seperti tadi, deck freedomnya kita samakan di nilai F dis di awal ya. Probability-nya 0,05, 4, ininya 10. Hasilnya 3,47. Dan ini ada eh, fungsi terakhir yaitu f-test, di mana untuk mengukur dua populasi memiliki variansi yang berbeda. Biasanya sebelum uji T dilakukannya. Langsung saja kita ketikkan f-test sini. Array satunya yang sampel satu, dan bagian array 2-nya yang bagian sampel 2. Tapi begitu. Tada, hasilnya satu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi statistik, yaitu dimulai dari tadi ada yang bagian fungsi F, terus fungsi convis, terus conference, dan lain sebagainya. Setelah ini saya kembalikan lagi ke moderator. Jadi penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh saya. Di sini saya sudah mempunyai fungsi-fungsinya. Oke, yang pertama pada fungsi Fisher. Fungsi Fisher ini eh, untuk menghasilkan transformasi Fisher pada nilai X. Jadi diketahui nilai X-nya itu em, ada 0,75. Lalu ini formulanya. Formulanya kita bisa nulis s- sama dengan Fisher, lalu diklik data X-nya. Nah, jadilah sekian 0,972. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi Fisher in in ini untuk menghasilkan inversi transformasi Fisher pada nilai X. Jadi nilai X yang tadi ini dari hasil fungsi Fisher yang pertama dilanjutkan dengan formula fungsi Fisher sama dengan Fisher INV, lalu datanya yang tadi ini, dan hasilnya samaan ini sama eh, data X yang sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi forecast forecasting. Nah, di sini dari fungsi forecasting sendiri itu ada di bab 11 dari nomor 34 sampai 38. Pertama, ada forecast confine, yaitu untuk menghasilkan interval dan kepercayaan untuk nilai yang diperkirakan oleh target tertentu. Oh, sorry. Pertama, ada yang namanya forecast yaitu untuk memperkirakan nilai masa depan mendatang berdasarkan nilai yang sudah ada dengan menggunakan versi AAA dan algoritma. Jadi yang pertama ini cara menggunakan formulanya sama dengan forecast lalu kita tap yang pertama itu target datanya, target date-nya itu ada
di yang terakhir ini, yang warna biru. Lalu ada values-nya atau nilainya, ini yang warna merah. Lalu ada timeline-nya. Timeline-nya itu dari berapa lama penjualannya. Lalu tinggal di enter dan segini nilainya. Ini bisa digunakan untuk has, eh, hasil penjualan ya. Jadi tanggalnya lalu penjualannya berapa. Lalu selanjutnya forecast is convenient yaitu untuk menghasilkan interval kepercayaan untuk nilai yang diperkirakan pada tanggal target tertentu. Dan ini formulanya sama dengan forecast is convenient, ada target date-nya, ini target date-nya, lalu values-nya, values-nya ini, lalu ada timeline-nya, seperti sama seperti sebelumnya yang forecast is. Ya. Lalu untuk forecast seasonality, di sini lagi sama dengan forecast is seasonality. Lalu ada values-nya, pertama masukkan values atau nilainya, lalu timeline-nya. Hanya dua itu, lalu jadi, eh sorry, lalu jadi nilainya. Dan ini untuk menghasilkan pendeteksian panjang pola berulang Excel untuk jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, fungsi forecast is stat yaitu untuk menghasilkan nilai statistik sebagai hasil perkiraan jangka waktu. Di search sama dengan forecast is stat, nilai value-nya, lalu dimasukkan timeline-nya, lalu statistik statistik type-nya ini ada banyak ya. Nih, pertama ada alpha parameter for is algoritma, ada yang beta, gamma, maze, um, SMAP, lalu MAA, lalu RMSA, lalu ada yang 8 nih step size untuk deteksinya. Saya milih yang 8. Jadilah 31. Lalu selanjutnya forecast is linear. Di pertama dibutuhkan nilai X-nya. Nilai X-nya itu ini diambil dari tanggal targetnya. Dan yang kedua ada non YS-nya itu pakai nilai value. Lalu yang ketiga ini memakai nilai timeline untuk XS-nya. Nih. Nah, ini fungsinya itu untuk menghasilkan nilai perkiraan di masa depan berdasarkan nilai yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada fungsi frekuensi, yaitu untuk menghitung frekuensi kemunculan nilai dalam rentang nilai, lalu menghasilkan nilai distributif frekuensi dari array vertikal. Jadi ini contoh dari ada namanya misalkan untuk penggunaan eh, dari suatu penjualan ada nama pelanggannya, ini pelanggan yang biasanya pelanggan yang selalu datang berulang kali, pelanggan setia, lalu total belanjaannya. Saya memakai contoh seperti ini. Nah, nanti caranya itu dicarilah frekuensi, ini frekuensinya, dan data array-nya ini
total belanjaannya, lalu ada rentangnya ya. Lalu jika sudah dimasukkan rentangnya misalnya kan dari 100, 200, 300, 400, 500, 600, lalu lebih dari 600. Nah, caranya seperti ini. Misalkan mau ditunjukkan frekuensi, ini data array-nya dari sini sampai sini. Dilanjutkan rentangnya. Nah, rentangnya tuh sampai ini aja. Nah, jadi lalu dilanjutkan ada pada fungsi gamma. Di sini saya memakai contoh faktor resiko dari klaim asuransi. Misalkan resikonya X diketahui 0,5, lalu ada 1 hingga 1,5. Dan ini untuk menghasilkan nilai fungsi gamanya ya. Dan ini nilai gamanya kita cari. Dan nilai X-nya langsung aja dipencet. Ini. Nah, ini kalau sudah jadilah. Lalu dilanjutkan pada fungsi gamma dis. Saya memakai contoh probabilitas kumulatif klaim nasabah dalam beberapa bulan. Ini X-nya itu bulan, ada bulan ke satu dan bulan kedua. Dan ini gamma disk of CDF-nya. Lalu ada eh, contoh pada gamma disk PDF atau false. Jadi yang CDF ini true, yang PDF ini false. Dan ini diketahui pada waktu klaim 2 bulan, yaitu jadi betanya sama dengan 2, lalu bentuk distribusi klaimnya itu alfa, yaitu 3 ya. Jadi ini pertama dimasukin, dicari sama dengan gamma dis, lalu masukkan nilai X-nya pertama, nilai X-nya itu dimasukkan 1, lalu 3-nya ini nilai alfanya karena bentuk distributif klaimnya, lalu 3 untuk betanya, lalu 2 untuk betanya, karena rata-rata waktu klaim sama dengan 2 bulan kan. Lalu kumulatifnya ini true. Karena kita ini mencari yang true. Nah, ini saya dua contoh, jadi bulan pertama dan bulan kedua. Lalu pada gamma di PDF false-nya ini sama. Masukkan nilai X-nya itu, lalu alfa betanya, serta kumulatifnya memakai yang false. Bedanya hanya di kumulatifnya saja. Nah, ini tuh fungsinya untuk mempelajari variabel yang mungkin memiliki distribusi yang condong. Lalu untuk fungsi gamma inf-nya, nah ini tuh untuk menghasilkan inversi dari distributif
kumulatif gamma. Nah, ini pertama tuh dimasukin probabilitasnya, lalu ada nilai alfanya, lalu nilai betanya. Dan kalau sudah, enter dan tinggal ditarik ke bawah sampai sini. Lalu lanjut untuk fungsi gamma, gam, gamal dan fungsi gamal price. Jadi ya, pertama ini saya menggunakan tinggal dipencet aja nilai X-nya ini ada ada nilai X-nya ini 4 lalu jadi deh hasilnya tuh. Dan untuk hasil hmm. Nah, ini tinggal ditambah X-nya aja. Sudah. Hasilnya sama ya. Nih, contohnya seperti itu. Dan ini untuk menghasilkan logaritma natural dari fungsi gamma. Lalu ada fungsi Gauss. Caranya sama, tinggal ditambahkan saja nilai X-nya, lalu di-enter, sekian. Dan ini untuk menghitung probabilitas bahwa anggota populasi normal standar akan masuk di antara rata-rata dan Z simpangan baku dari rata-rata. Lalu untuk fungsi Geomean, yaitu untuk menghasilkan nilai rata-rata dari sebuah array atau rentang data positif. Misalnya ada project tahunan penjualan. Nah, ini nilainya ya. Ini nilainya nih. Tuh nilainya. Nah, ini dicari geomeannya. Tuh, geomeannya tinggal seperti ini. Geomean. Salah. Nah, sekian. Sama kan? Lalu lanjut fungsi dari fungsi growth. Pertama ini ada known-nya, YS-nya itu sebagai unit. Saya ketahui XS-nya itu bulan. Lalu new XS-nya itu juga bulan. Lalu ada cons-nya itu true. Dan ini caranya. Pertama, untuk known-nya S-nya itu dimasukkan unitnya. Lalu ada XS-nya itu dimasukkan XS dari bulan. Lalu new XS-nya itu bulan, ini bulannya juga dimasukkan. Lalu cons-nya itu true. Ini tuh untuk menghitung prediksi pertumbuhan eksponensial menggunakan data yang ada. Dan fungsi ini juga akan menghasilkan nilai X untuk serangkaian nilai X yang baru yang akan ditentukan dari serangkaian Y dan X yang ada. Lalu ada fungsi Harmean. Di sini ada salesman, dan ada penjualannya. Kita masukkan saja nih nilai penjualannya. Dan didapatkan sekian untuk menghasilkan, dan ini fungsinya ini untuk menghasilkan nilai rata-rata harmonik dari kumpulan data.
Lalu ada fungsi high gap yang dis ini untuk menghasilkan distribusi hipergeometrik, dan fungsi ini juga akan menjelaskan bahwa probabilitas sejumlah sampel keberhasilan tertentu, lalu ukuran sampel tertentu, lalu keberhasilan populasi serta dan ukuran populasi. Jadi pertama ini ada contohnya. Contohnya ada sampelnya satu, lalu dimasukkan number sampelnya, lalu populasinya, lalu ada number pubnya, lalu kumulatifnya. Kumulatifnya ini true ya. Nah, yang terakhir di sini ada fungsi fungsi intercept, yaitu untuk menghitung titik di mana garis akan memotong sumbu sumbu Y dengan menggunakan nilai X dan Y yang ada, dan titik pemotongan ini didasarkan pada garis regresi yang paling sesuai yang diplot untuk melalui nilai-nilai X dan nilai Y yang diketahui. Ini diketahui ada minggu ke 1 hingga minggu ke 5, dan known YS-nya ini saya menggunakan contoh jam iklan dan penjualannya. Jadi ini jam iklannya, lalu ada eksesnya itu untuk penjualannya. Nah, dihasilkanlah nilainya 3. Sekian penjelasan fungsi dari saya. Saya akan lanjutkan kepada Rafif Aufa. Terima kasih. Oke, di sini lanjut bersama saya Raffi Ova Gaizan. Di sini kita akan eh, menggunakan fungsi Court. Nah, fungsi Court ini digunakan untuk menghasilkan nilai kurtosis dari sekumpulan data. Nah, jadi di sini ada eh, wait, oke. Di sini ada number one. Number one itu adalah argumen pertama yang ingin Anda pakai untuk menghitung nilai kurtosis. Terus number two dan sampai number four itu argumen kedua hingga 255 yang ingin Anda pakai untuk menghitung nilai kurtosis. Nah, argumen ini bisa berupa angka, nama, array, atau referensi yang berisi angka-angka. Jadi di sini yang saya pakai itu angka 3 untuk number one, number two-nya ada 4, 5, dan 2. Nah, terus kita langsung masuk aja ke penulisan sintaknya. Jadi cara penulisan sintaknya itu kita tulis sama dengan Kurt. Nah, number one-nya ini kita pakai di B4 sampai B4, koma C4, aduh melek, C4, koma, aduh salah, D4, dan yang terakhir E4, tutup kurung. Dan di sini hasilnya 1, min 2. Min, min 1,2. Astagfirullah. Min 1,2. Lanjut di sini ada fungsi large. Fungsi large ini digunakan untuk menghasilkan nilai K tertinggi dari sekumpulan data. Nah, jadi di sini ada array dan K. Array itu adalah rentang data yang ingin Anda tentukan nilai terbesarnya. Sedangkan K adalah peringkat atau posisi dalam array atau rentang data yang dihasilkan. Dari data yang saya ambil dari ebook, ini
Ada 3, 5, 3, 5, 4. Dan K-nya ada 3. Terus kita langsung ke penulisan sintaknya. Aduh, nah, baik. Aduh. Oke, di sini penulisan sintaknya itu sama dengan large. Terus kita blok B4 sampai C8. Eh, kita blok dari B15 sampai C19 semua arraynya. Terus koma, kita masukin K-nya. Terus tutup kurung. Jadi hasilnya itu adalah 5. Oh iya, ini by the way hasil itu yang ada di sini ya, di bawahnya sintak sama aja. Oke, lanjut fungsi linear. Nah, fungsi linear itu digunakan untuk menghasilkan parameter dari linear, tren linear sintak. Nah, di sini ada noun YS. Noun YS itu adalah serangkaian nilai Y yang telah Anda ketahui dalam hubungan Y. Terus noun XS adalah serangkaian nilai X yang mungkin telah Anda ketahui dalam hubungan Y. Terus cons itu adalah sebuah nilai logika yang menentukan apakah memaksakan konstanta B sama dengan nol. Terus yang terakhir ada stats, itu adalah nilai logika yang menentukan apakah akan menghasilkan regresi statistik tambahan. Oke, jadi di sini non YS-nya itu dalam bentuk unit, ada 33.100 unit, 47.300 unit, dan lain-lain. Nah, di sini penulisan sintaknya atau kita mencari hasilnya adalah menggunakan sama dengan Lines. Terus kita blok dari ini 33.000 sampai 220.000. Oke, terus koma bulannya, koma konsen ini true, koma, dan statsnya false. Oke, didapat. Kok gini? Sebentar ada kesalahan. Wait a minute. Dengan Lines ini eh terus koma true, false. Nah, ini baru benar. Teman-teman. Waduh, wait, ada kesalahan teknis, teman-teman. Nggak bisa ya?
mungkin ini ada kesalahan dari laptop saya ya teman-teman. Sepertinya kurang update Excelnya. Jadi eh, ini ada fungsi Linux ini nggak bisa kita coba ternyata ya. Lanjut aja ke fungsi log norm dis. Oke, fungsi log norm dis. Fungsi log norm dis itu digunakan untuk menghasilkan distribusi log normal kumulatif. Nah, di sini ada data yang saya dapat itu X-nya 4, mean-nya 3,5, standar dev-nya itu 1,2, dan kumulatifnya itu true. Langsung aja kita masukin penulisan sintaknya sama dengan log norm. Salah. Sama dengan log norm dis. Terus kita masukin X-nya itu 4, mean-nya itu 3,5, terus standar deviasinya itu ada 1,2, dan yang terakhir itu true. Hmm. Oke, jadi hasilnya adalah 0,03908 bla bla bla. Lanjut, itu ada fungsi log norm inf. Nah, fungsi log norm if ini digunakan untuk menghasilkan inversi dari distribusi log normal kumulatif. Jadi di sini tuh ada probability, itu adalah sebuah probabilitas yang dihitungkan dengan distribusi log normal. Terus ada mean dan standar deviasi. Di sini penulisan sintaknya sama dengan log norm in, log norm in. Terus probability-nya kita masukin. Probability-nya itu jawaban tadi yang ada di log norm itu ya. Log norm dis. Jadi probability-nya itu 0,39 bla bla bla, koma tiga, mean itu 3,5, terus standar deviasinya itu 1,2, tutup kurung, dan hasilnya adalah 4,000017. Selanjutnya kita masuk ke fungsi 57 yaitu fungsi maksa. Fungsi maksa ini digunakan untuk menghasilkan nilai terbesar atau nilai maksimum dalam daftar argumen. Nah, di sini ada value 1, value 2, dan sampai value kelima. Value 1 itu argumen pertama yang ingin Anda cari nilai terbesarnya. Nah, argumen ini dapat berupa angka, nama, array, atau referensi yang berisi angka-angka, teks and representatif angka, atau nilai logika dalam sebuah referensi. Nah, terus di sini penulisan sintaknya. Oh ya, ini dari data yang saya dapat, value satunya itu 0, value 2-nya 0,1, value 3, dan sampai seterusnya. Langsung aja kita masuk ke penulisan sintaknya sama dengan maksa, maksa. Terus kita masukin value 1, value 2, value 3, value 4, value 5. Oke, udah sampai value 5. Kita tutup kurung. Dan hasilnya adalah 1. Oke, lanjut. Kemudian fungsi ke-58 adalah fungsi median. Fungsi median ini digunakan untuk menghasilkan median dari angka tertentu. Median merupakan angka yang berada di tengah dari serangkaian angka. Jadi di sini ada number. Ini adalah argumen dari angka pertama atau eh, angka berapapun yang ingin Anda cari mediannya. Di sini saya ambil 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mencari mediannya itu sebenarnya kalau
gampangnya kita ambil aja yang tengah-tengah nih, pasti jawabannya 3. Tapi kalau kita pakai fungsi Excel, fungsi median ini, kita penulisan sintaknya itu sama dengan median. Terus kita masukin ini, 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 dan ini. Kita keprung. Nah, 3 kan. Ini adalah penulisan fungsi mediannya ya. Kayak gini. Lanjut adalah fungsi mina. Fungsi mina ini digunakan untuk menghasilkan nilai terkecil dalam daftar argumen. Oh. Nah, di sini kan daftar argumennya, daftar datanya itu ada 0, 0,1, 0,2, 0,3, dan 1. Nah, sebenarnya ini cara gampangnya tuh kalian tinggal cari aja mana yang paling kecil. Ya ini ya 0. Tapi kalau kalian mau pakai fungsi Excel, itu kita pakai fungsi mina ini. Penulisan sintaknya adalah sama dengan MINA. Terus kita masukin ini, 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 dan ini. Nah, pasti jawabannya itu 0. Bah, mantap. Lanjut, itu adalah fungsi mode mult. Nah, fungsi mode mult ini digunakan untuk menghasilkan array vertikal dari nilai yang paling sering muncul atau nilai berulang dalam sebuah array atau rentang data. Nah, benar. Nah, langsung aja penulisan sintaknya itu. Aduh, hilang halamannya. Sebentar, oke ini. Penulisan sintaknya itu adalah sama dengan mode mult. Terus masukin ini, ini. Oke, jadi di sini hasilnya adalah 3. Lanjut itu fungsi mode SNGL. Wait, wait. Nah, jadi fungsi mode SNGL ini digunakan untuk menghasilkan nilai yang paling sering berulang atau repetitif dalam array atau rentan data. Nah, misal ini datanya itu ada 4, 4, 3, 2, dan 4. Nah, cara gampangnya itu kita cari data yang paling banyak muncul di tabel ini, yaitu angka 4. Nah, tapi kalau misalnya datanya banyak, kalian bisa masukin fungsi mode SNGL ini. Caranya sama dengan mode mul, terus masukin ini, 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 ini. Keprong. Langsung kita klik enter. Nah, hasilnya 4, benar. Sesuai sama tabel ini ya, teman-teman. Lanjut, itu ada fungsi neg binom dis. Fungsi neg binom dis digunakan untuk menghasilkan distribusi binomial negatif. Fungsi ini mirip dengan distribusi binomial, hanya saja jumlah keberhasilannya tetap dan jumlah percobaannya bervariasi. Oke, di sini ada number F, number S, probability S, dan kumulatif. Number F ini adalah angka jumlah kegagalan. Terus number S itu adalah angka jumlah ambang batas keberhasilan. Terus ada probability S, itu adalah probabilitas dari keberhasilan. Dan terakhir kumulatif, itu adalah nilai logika yang menentukan bentuk fungsi. Jika argumen kumulatif bernilai true, maka menghasilkan fungsi distribusi kumulatif. Jika argumen kumulatif bernilai false,
maka menghasilkan fungsi kepadatan probabilitas. Nah, di sini dari data yang kita dapat itu eh, jumlah kegagalannya itu ada 10, jumlah keberhasilannya, ambang keberhasilan itu 5, terus probabilitas keberhasilannya itu 25% dan kumulatifnya true. Kita langsung masukin aja sintaknya sama dengan next binom this, terus kita masukin di koma, terus ambang batas keberhasilannya, koma probability keberhasilannya dan kumulatifnya. Salah, masukin true. Oke, ini kurung sama dengan boom. Hasilnya adalah 0,313541058. Lanjut, itu adalah fungsi norm dis. Nah, fungsi norm dis ini yang sudah kita pelajari di pelajaran matkul statistika. Itu eh, digunakan untuk menghasilkan distribusi kumulatif normal untuk rata-rata dan simpangan baku tertentu. Nah, jadi di sini ada X, mean, standar dev, dan kumulatif. X ini adalah nilai yang ingin Anda distribusikan. Terus ada mean, mean itu adalah rata-rata distribusi. Terus ada standar dev itu adalah simpangan baku distribusi dan kumulatifnya true atau false. Dari data yang kita dapatkan ini kumulatifnya true ya. Terus tinggal kita masukin aja sama dengan norm this. Aduh, like, wait, norm this. Nah, kita masukin. Nilai yang ingin Anda distribusikan itu 42. Terus rata-ratanya dari distribusi tersebut adalah 40. Terus standar deviasinya ada 1,5 dan kumulatifnya kita pakai yang true. Oke. Di sini hasilnya 0,90878878. Oke, kita lanjut. Ada fungsi norm inv. Fungsi norm if ini digunakan untuk menghasilkan nilai inversi distribusi kumulatif normal untuk rata-rata simpangan baku tertentu. Nah, dari data yang dari soalnya itu ada data kayak gini. Probability-nya itu atau persenannya, sebuah probabilitas yang dikaitkan dengan distribusi normalnya itu ada 90%, hasil yang dari fungsi norm di sini. Terus meannya tadi 40 sama, dan standar deviasinya itu 1,5. Nah, di sini kita tinggal masukin penulisan sintaknya sama dengan norm in, terus probability-nya atau persenannya itu di sini 90%, 90,8%, terus meannya atau rata-ratanya itu ada 40 dan standar deviasinya 1,5. Tutup kurung sama dengan 42. Oke, hasilnya adalah 42 ya teman-teman. Lanjut. Bisa ada bawahnya. Nih. Lanjut fungsi norm sdis. Oke. Fungsi norm sdis ini digunakan untuk menghasilkan distribusi normal standar atau distribusi yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Di sini ada tertulis Z. Z itu adalah nilai yang ingin Anda distribusikan. Terus kumulatif itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Di sini dari contoh tabel e-booknya itu ada Z-nya itu ada 1,333 dan kumulatifnya true. Sini kita tinggal masukin sintaknya aja sama dengan NORM SDIS. Mana nih SDIS? Ini dia. Terus kita masukin apa nih, playing musik. Masukin ini, terus Z-nya 1,33 dan kumulatifnya kita pakai yang true.
Oke, betul. Dan hasilnya adalah 0,9078 bla bla bla. Itu hasilnya sesuai dengan yang tadi nih, norm dis tadi ya. Oke, lanjut. Tinggal berapa nih? Tinggal 1, 2, 3, 4. Oke, tinggal 4. Selanjutnya adalah fungsi norm S-inf. Ini adalah fungsi norm S-inf ini digunakan untuk menghasilkan inversi dari distribusi kumulatif norma standar. Distribusi memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Oh, ini mirip ya, teman-teman. Jadi di sini cuma ada probability, itu adalah probabilitas persen dari yang si fungsi norm S di sini. Oke, wait, mulai. Oke. Nah, di sini langsung aja kita masukin fungsi norm S inifnya sama dengan norm S in. Nah, probability-nya persennya tadi itu kita dapat dari fungsi dari hasil yang sebelumnya 0,9087 bla bla bla. Terus kita tetap kurung, boom, dapat hasilnya 1,33333302. Terus ada fungsi Pearson. Aduh, fungsi Pearson. Ah, fungsi Pearson ini digunakan untuk menghasilkan koefisien korelasi momen produk Pearson. R, indeks tidak berdimensi, eh, hingga inklusif. Terus ini tuh mencerminkan jauhnya hubungan linier antara kedua rangkaian data. Nah, di sini ada array 1 dan array 2. Array 1 ini adalah satu set nilai independen dan array 2 ini adalah satu set nilai dependen. Dari data yang kita dapat di ebook, itu nilai independennya ada 9, 7, 3, 5. 9, 7, 5, 3, 1 dan dependennya 10, 6, 5, 1, 3. Terus di sini kita masukin fungsinya, permisan sitaker itu sama dengan itu sebentar, Pearson. Terus kita blok dari independennya dulu. Array satunya independen ini kita masukin, terus kita masukin yang nilai dependen. Terus kita tutup kurung dan enter. Oke, hasilnya adalah 0,8858795668. Hasilnya ini kayak nomor telepon ya. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi persentil X. Nah, fungsi persentil X ini digunakan untuk menghasilkan nilai persentil K dalam sebuah rentang, di mana K adalah rentang 0 sampai 1 eksklusif. Terus dari data yang kita dapatkan dari e-booknya itu ada array 1 dan K. Nah, array ini adalah rentang data yang menentukan posisi relatif. Dan K adalah nilai persentil dalam rentang 0 sampai 1. Jadi K ini nggak boleh lebih dari 1 dan nggak boleh kurang dari 0. Nah, di sini dari datanya itu ada 0,25. Dia memenuhi syarat. Tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1. Terus untuk penulisan fungsinya itu sama dengan persentil X. Kita masukin arraynya ini dari 1 sampai 6. Seret, koma. Terus kita masukin K-nya itu 0,25. Tutup kurung. Dan hasilnya adalah 1,5. Oke. Dan akhirnya yang terakhir itu adalah fungsi persentil ink.
Fungsi persentil ing digunakan untuk menghasilkan nilai persentil K dalam sebuah rentang di mana K adalah rentang 0 sampai 1 inklusif. Oh, ini tuh sama kayak yang sebelumnya, tapi bedanya kalau fungsi yang tadi tuh K-nya itu eksklusif, kalau ini K-nya inklusif. Nah, terus datanya itu ada 1, 3, 2, 4. Dan K-nya itu 0,3. Dan lagi-lagi ini K-nya memenuhi syarat, yaitu tidak di bawah 0 dan tidak di atas 1. Terus kita masukin aja langsung sintaknya. Mana? Sama dengan, salah. Persentil ink. Terus kita masukin arraynya dari 1 sampai 4 ini. Kita blok, terus kita kasih koma. Kita masukin K-nya. Salah. Wah, ini dia. Terus kita tutup kurung. Enter. Nah, hasilnya adalah 1,9. Nah, jadi itu adalah fungsi-fungsi dari Excel yang saya presentasikan kepada kalian, mulai dari fungsi chord sampai fungsi persentil ink ini. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Farisha Putri Fadila. Wait, stop share. Sekian penjelasan dari kami mengenai fungsi Excel, fungsi statistik. Apabila ada kesalahan dalam caranya, mohon maaf. Terima kasih, Pak Julius.